Apa yang kami lakukan hari ini lebih daripada sekedar kebaktian. Kami mau mengalami dan berjumpa dengan Tuhan. Ini waktu yang terbaik untuk Engkau ubah hidup kami Tuhan. Kami percaya setiap kali umat-Mu mempersembahkan hati dan hidupnya di dalam bait-Mu, di altar-Mu. Itu adalah waktu-waktu di mana Tuhan mau mengubah kami. Tuhan mau jamah. Tuhan mau nyatakan kemuliaan-Mu atas hidup kami. Kami percaya Tuhan. Waktu kami mengalami jamahan Tuhan. Mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kami percaya waktu kami kembali selesai ibadah ini. Kami akan kembali dengan orang-orang yang tidak sama lagi sewaktu kami datang. Kami akan menjadi orang-orang yang berbeda yang telah diubahkan di hadirat Tuhan. Dan kami percaya semua seruan kami, semua persembahan, semua pujian kami didedikasikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bertahtalah di atasnya. Bertahtalah di atasnya Tuhan. Kami percaya kalau Engkau bertahta di atasnya. Yang lemah pasti dikuatkan. Yang sakit pasti mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada di antara kami hari ini yang butuh mujizat, butuh pertolongan yang ajaib, ada keajaiban Tuhan terjadi buat kami. Karena kami percaya apa yang kami lakukan hari ini bukan hanya sekedar ritual dan kebiasaan. Tapi apa yang kami lakukan adalah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Sebab kami menyembah Tuhan yang hidup. Terima kasih. Terima kasih. Terimalah setiap pujian umat-Mu. Terimalah pujian umat-Mu. Dan ini waktunya kami mau dengar firman-Mu, bicaralah buat kami Roh Kudus. Biar firman-Mu kembali menerangi hati kami, menerangi jalan-jalan kami. Sebab di dunia yang gelap ini kami perlu terang firman. Kami perlu terang firman menerangi setiap hidup kami, rumah tangga kami, keluarga kami, dalam semua area-area hidup kami. Terangi kami. Sebab hanya firman Tuhan yang akan tinggal tetap. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan orang yang berlindung dalam firman Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kami percaya orang yang berpegang teguh kepada firman-Mu tidak akan pernah dipermalukan. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan buat kami. Itu sebabnya Roh Kudus bekerjalah. Bekerjalah, urapi kami semua. Bukan hanya hamba tapi urapi semua kami yang hadir pagi ini. Urapi kami supaya kami dapat menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Melalui pemberitaan firman pagi ini. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Coba lihat wajah kiri kanannya, wajah-wajah yang luar biasa. Mungkin sudah nggak bertemu sepanjang minggu. Atau mungkin ini boleh mungkin sapa dulu lihat apakah dia masih terlihat berseri-seri saudara ya. Mungkin ucapkan happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Puji Tuhan, bolehkah kita berikan tepuk tangan buat tim praise and worship kita yang luar biasa. Ya kita dibawa masuk untuk kita bisa mengalami keintiman dengan Tuhan hari ini. Kita bisa menyembah Tuhan dengan luar biasa. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala atas kepercayaannya. Pendeta Sony yang mempercayakan saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan saya tidak datang untuk menggurui saudara, tapi saya berharap bahwa apa yang mau saya sampaikan dan sodorkan ini menjadi pelajaran buat kita untuk kita dapat menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita semua, amin. Jadi hari ini kita akan belajar seperti yang Bapak Ibu Saudara tahu bahwa sepanjang bulan ini kita belajar tentang apa? Tentang apa Bapak Ibu Saudara? Ya, membimbing ya, kalau Pastor Rudi pasti sudah tahu karena dia pastor kita di tempat ini ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara kita sepanjang bulan September ini kita akan belajar tentang membimbing, dibimbing Tuhan dan juga kita jadi alat Tuhan untuk membimbing orang lain. Saya ingin sampaikan di awal ini bahwa Tuhan selalu bekerja seperti ini. Kalau Tuhan lawat kita, Tuhan jamah kita, Tuhan berkati kita, Tuhan ubahkan kita. Tujuannya bukan hanya supaya kita mengalami berkat Tuhan. Tapi tujuannya supaya begini, supaya kita yang sudah mengalami Tuhan, dijamah Tuhan, diubahkan Tuhan. Kita juga bisa jadi alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk juga menjadi pengubah, juga menjadi berkat buat orang-orang lain di sekitar kita. Katakan amin. Jadi selalu prinsipnya seperti itu. Tuhan gak mau cuma sekedar begini. Tuhan itu Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang maha bisa segalanya. Tapi yang luar biasanya begini, Tuhan tidak mau bekerja sendiri. Dia ambil manusia, dia panggil manusia, saya dan saudara untuk menjadi alat Tuhan. Dia pakai untuk menggenapi kehendak dan rencananya di muka bumi ini. Keren gak rencana Tuhan menurut Bapak Saudara? Coba lihat wajah kiri kanannya, kira-kira cocok dipakai Tuhan? Lihat dulu, pastikan. Kadang-kadang secara wajah kita nggak cocok dipakai Tuhan.
Tapi ini kabar baiknya, apapun keadaan kita, mungkin dari latar belakang apapun kita, ada kabar baik buat kita semua gini. Tuhan panggil saya dan saudara untuk kita dapat menggenapi rencana dan juga kehendak Tuhan di muka bumi ini. Katakan amin. Mau kita muda, mau tua, mau gemuk, mau kurus, udah mulai rambutnya habis, mau lebat rambutnya kita, semua gak peduli bagaimanapun mungkin bentuk fisik kita, keadaan sosial kita. Tuhan adalah Tuhan yang panggil saya dan saudara untuk menggenapi kehendak dan rencananya. Dan kalau dalam bulan ini, kalau di minggu pertama kita sudah belajar bahwa begini, Tuhan adalah pembimbing sejati. Kita perlu menaruh hidup kita, membawa keluarga kita, membawa seluruh apapun dalam kehidupan kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Lalu kemudian gini, kalau kita sudah dipimpin Tuhan, lalu apa berikutnya? Tuhan mau begini, kalau kita sudah dipimpin Tuhan, Tuhan mau supaya kita menjadi pembimbing buat orang lain. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita jadi apa? Nah, tolong kalau saya bertanya tolong dijawab ya Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak saya merasa terintimidasi Bapak Ibu Saudara ya. Ya jadi Tuhan mau kita jadi apa? Pembimbing. Coba bilang kiri kanannya, ternyata kamu dipanggil untuk jadi pembimbing juga. Iya kan? Iya ada orang mungkin dari dulu puji Tuhan gereja kita selalu membuka kesempatan untuk begini. Semua orang untuk melayani, semua orang untuk mengeluarkan semua potensi terbaiknya. Kita di sini tidak mau supaya cuma pendeta semuanya. Puji Tuhan gembala saudara juga gembala yang akan memuridkan saudara untuk saudara bisa mengerjakan pelayanan. Untuk kemudian melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam seluruh area hidup kita, amin. Oh iya, makanya Alkitab beritahu kepada kita tugas gembala, rasul, pengajar, penginjil, guru. Itu adalah gini, memperlengkapi orang-orang kudus supaya orang-orang kudus dapat mengerjakan tugas pelayanan yang harus dikerjakan. Jadi pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini harusnya bukan cuma tugas gembala sama wakil gembala. Ini semua adalah tugas semua kita sebagai orang kudus. Katakan amin. Siapa di sini yang bukan orang kudus? Berarti semua ya, ini bukan kudus Jawa ya. Ini maksudnya orang kudus yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar untuk kita membimbing orang lain untuk melayani. Bagaimana kita kemudian jadi alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk kita dapat membimbing orang lain untuk apa? Melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani terlibat dalam pelayanan boleh angkat tangannya. Yang sudah terlibat dalam pelayanan boleh angkat tangan. Oke, 200, 300 ya ada di belakang sana. Ya, oke, ya kira-kira ada 350 ya yang sudah melayani Tuhan. Kita aminkan aja ya Bu Modi ya. Kita aminkan. Ya berarti masih banyak yang belum terlibat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan panggil kita bukan untuk jemaat biasa. Mungkin ada yang begini, udah Pak saya jadi jemaat biasa saja. Tidak ada kita begini, panggilan untuk jemaat biasa. Muka kita boleh biasa, kita boleh jadi orang biasa. Tapi Tuhan gak pernah biarkan kita jadi orang yang biasa-biasa. Tuhan mau pakai kita jadi orang yang luar biasa untuk jadi alat Tuhan. Katakan amin. Oh iya, jadi kita semua harus terlibat dalam pelayanan. Nah, salah satu pelayanan yang Tuhan mau percayakan kepada kita adalah menjadi pembimbing bagi orang lain supaya orang lain dapat melayani. Berarti begini, saudara harus masuk dulu dalam pelayanan. Mulailah setelah ibadah ini nanti saudara datang kepada Bapak Gembala, Wakil Gembala, kepada koordinator saudara lalu bilang gini, saya mau terlibat pelayanan di mana yang paling cocok. Sebab bilang saya mau dipakai Tuhan juga untuk menjadi alat Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan pasif. Sekali lagi tidak ada jemaat yang dipanggil cuma jemaat biasa. Kita semua dipanggil untuk jemaat luar biasa mengerjakan kehendak Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar dari Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Ini kisah tentang pertobatan seorang yang begitu luar biasa. Dia tadinya jahat, dia tadinya orang yang penganiaya jemaat, dia tadinya orang pintar, orang hebat, orang yang dihormati di kaumnya, di bangsanya. Dan kemudian dia jadi orang yang bengis. Dia orang yang mencari kalau ada orang yang percaya kepada Yesus, jadi murid Yesus, orang-orang yang sudah hidup di jalan Tuhan. Dia akan pergi ke rumah-rumah, dia seret mau perempuan mau laki-laki, dia seret keluar, dianiaya lalu kemudian dia masukin ke penjara supaya mereka menyangkali iman mereka. Dia adalah Paulus. Dan hari ini kita mau belajar tentang pertobatan Paulus. Bahwa begini, dalam perjalanan iman Paulus dari seorang penganiaya jemaat dan kemudian menjadi seorang rasul yang hebat. Itu ada peran orang lain yang membimbing dia. Jadi kalau ada orang yang berkata gini, saya gak perlu dibimbing Pak. Saya cuma Tuhan aja sendiri yang bimbing saya, pemimpin gak perlu bimbing. Itu orang sombong namanya.
Kita semua perlu dibimbing, amin. Tuhan yang pertama bimbing kita iya, tapi Tuhan juga pakai para pemimpin kita untuk membimbing kita, untuk mengarahkan kita, untuk kemudian menjadi orang-orang yang Tuhan pakai kalau dalam bahasa kita penjaga jiwa kita, untuk kita bisa terus hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Nah, kalau kita belajar dari Paulus, dalam Kisah Rasul 9 ayat 18 ini kita belajar tentang bagaimana Paulus kemudian dibimbing oleh seorang yang bernama anak Tuhan bernama Ananias. Dan juga kalau Bapak Ibu Saudara baca nanti Kisah Rasul 9 sampai selesai, ada dua orang yang Tuhan pakai untuk bimbing dia di awal pertobatannya. Yang pertama adalah Ananias, lalu yang kedua Barnabas. Itu tidak saya catat di sini di handout Saudara, tapi itu adalah dua orang yang Tuhan pakai di awal perjalanan Paulus. Dia menjadi rasul ataupun dia menjadi murid Tuhan. Siapa dia? Siapakah Saulus sebelum dia bertobat? Dia adalah lahir di Tarsus. Dia seorang Yahudi tapi berkebangsaan Roma juga. Jadi dia orang elit lah. Karena waktu itu yang menjajah orang Ibrani itu adalah Roma penguasa dunia. Jadi kalau orang punya kewargaan Roma, itu orang yang elit, dihormati, dihargai. Kalau hari ini mungkin kalau saudara punya kewargaan Amerika, saudara bangga nggak kalau saudara orang Indonesia tapi punya warga Amerika juga? Wah bangga walaupun saudara nggak tahu bahasa Inggris tapi kita merasa saya ini orang Amerika, ya kan? Kita kadang-kadang jadi lidah kita langsung agak kebelet dikit karena kebule-bulean. Padahal maksudnya bule sama Pak Le ya, saudara ya. Iya tapi kadang-kadang gitu ada kebanggaan. Nah Paulus ini lahir di Tarsus dan dia punya kewargaan ini juga Roma juga, tapi dia asli orang Yahudi. Dia seorang Farisi. Farisi itu kaum yang dianggap lebih daripada kaum awam. Mereka ini orang-orang yang tahu kitab-kitab lah. Mereka ini orang-orang yang kayak seperti ada golongan tersendiri. Dan Paulus ini juga adalah anggota Sanhedrin, seorang pemimpin agama. Dia orang yang berpengaruh pada waktu itu. Dia murid seorang rabi besar yaitu Gamaliel, imam besar juga yang ada di Yerusalem. Bayangkan, jadi dia ini orang hebat, punya pengaruh lah. Kalau zaman sekarang mungkin ya kalau kita konteksnya Kuitang, dia murid langsung dari Pastor Sony Tistawanto. Saudara ya. Ya Titawanu ya. Ya itulah kira-kira ya saudara. Itu karena memang saya bukan muridnya beliau. Jadi, tapi saya percaya saudara lebih kenal karena saudara langsung dimuridkan langsung oleh beliau tiap minggu. Wah itu 7 hari dalam seminggu, 30 sampai 31 hari dalam sebulan. Wah luar biasa. Saudara pasti lebih kenal gembala saudara dong ya kan. Iya enggak? Jadi bayangkan wah dia ini murid seorang rabi besar, terkenal, dihormati. Dan dia juga punya gelar penganiaya jemaat. Dialah yang menjadi orang yang menjadi apa tuh? Yang menjadi seperti pengawal waktu Stefanus pertama kali martir di Alkitab. Dialah yang menjadi orang yang mensahkan bahwa gini, dia mati di bawah hukum orang Yahudi. Jadi orang-orang yang merajam dia dengan batu, Stefanus dengan batu itu gak bisa dihukum. Sebab Saulus pada waktu itu menjadi representatif daripada petinggi agama. Untuk mensahkan memang Stefanus adalah orang yang sudah menistakan agama mereka. Jadi ternyata menista agama itu udah dari dulu Bapak Ibu Saudara ya. Dari perjanjian baru juga sudah ada menistakan agama sebenarnya. Kalau dibaca itu menistakan. Jadi ini menistakan agama kita. Sehingga kemudian dia dirajam dengan batu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Di Damsyik waktu dia pergi meminta surat kuasa kepada imam. Untuk apa? Supaya setiap kali kemanapun dia pergi dan berada, dia punya hak dan kuasa untuk menyeret orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dianiaya dan dipenjara dan kemudian dia punya kuasa penuh untuk melakukan itu. Waktu dia dapat surat kuasa, dia pergi dengan kebanggaan. Pergi dari Damsyik untuk kemudian dia pergi cari-cari orang. Dan yang terjadi adalah gini, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu Saudara kita gak bisa tebak di perjalanan hidup kita ini, di mana kita akan mengalami terobosan dalam Tuhan. Tapi yang pasti gini, Tuhan adalah Tuhan yang selalu cari kita untuk dia ubahkan kita untuk menjadi pelayan Tuhan, amin. Dan apa yang kita pelajari dari kisah ini adalah sebelum Paulus melayani menjadi seorang rasul hebat, ada orang yang Tuhan pakai yang bernama Ananias. Nah kita akan baca hari ini tentang kisah ini, tentang bagaimana kemudian Saulus seorang penganiaya jemaat berubah menjadi seorang Paulus. Dan kemudian menjadi seorang rasul yang tadinya dia menganiaya jemaat, sekarang dia menjadi seorang rasul yang teraniaya. Rasul yang banyak menderita. Rasul yang kemudian mati sebagai martir juga. Dia mati dengan cara yang mengenaskan. Tapi dia
bisa sampai ke titik itu dengan sebuah perubahan. Ada orang yang Tuhan pakai untuk membimbing dia. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Apa yang harus dimiliki seorang pembimbing untuk dapat membimbing orang lain dalam pelayanan dari Kisah 9 ini. Kita akan belajar. Ini yang perlu kita miliki hari ini. Kalau saudara boleh miliki, ini yang perlu kita miliki, ini yang perlu kita pelajari hari ini. Supaya kemudian kita menjadi alat Tuhan. Yang pertama adalah kita perlu mempunyai kepekaan untuk mendengar bimbingan ataupun suara Tuhan. Katakan sama-sama kepekaan. Ini bukan peka itu malah gak dengar. Tapi kalau ini peka, jadi ada sebuah ketajaman, ada ketajaman untuk kita dapat mendengar apa yang menjadi suara Tuhan, apa yang menjadi bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita baca dulu ayatnya di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama sampai ayat yang ke-11. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Ini Tuhan panggil dia. Lalu jawabnya, ini aku Tuhan. Ayat 11 firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Waktu Ananias mendengar suara Tuhan ini, wah, dia sebenarnya sempat argue, dia sempat berdebat dengan Tuhan. Tapi yang pertama yang kita pelajari daripada kisah ini adalah murid Tuhan harus selalu punya kepekaan. Karena begini, Ananias ini nggak kenal Paulus, belum pernah bertemu Paulus. Dia mungkin pernah dengar namanya seorang penganiaya jemaat bernama Saulus, tapi dia belum pernah kenal, dia belum pernah tahu siapa orang ini. Lalu kemudian waktu Tuhan bicara kepada dia dalam waktu dia berdoa, Tuhan bicara sama dia, Ananias, ya Tuhan. Berarti gini, seorang murid, seorang pelayan Tuhan yang perlu kita terus bangun dalam diri kita adalah kita perlu punya kepekaan untuk mendengar suara dan bimbingan Tuhan. Ananias peka dan tajam terhadap suara Tuhan. Nah, saya percaya untuk kita bisa bangun ketajaman dan kepekaan ini, kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Ada dua hal yang kita perlu lakukan untuk kita membangun keintiman dengan Tuhan. Yang pertama adalah berdoa dan kemudian yang kedua adalah merenungkan firman siang dan malam. Makanya Bapak Ibu Saudara, di gereja kita ada bernama setiap pagi jam 5 ada namanya apa? We pray, ikutlah we pray. Ayo ikut berdoa. Karena kenapa? Berdoa akan membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Karena inti dari doa itu kan bukan cuma sekedar kita ngomong sama Tuhan, tapi kita juga mendengar Tuhan bicara apa kepada kita. Makanya semakin kita banyak berdoa, harusnya gini, semakin intim kita dengan Tuhan. Semakin banyak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, semakin intim kita dengan Tuhan. Semakin gampang dan mudah, semakin tajam hati nurani kita. Sebab Tuhan itu selalu bicara melalui hati nurani kita. Semakin tajam hati nurani kita untuk mendengar suara Tuhan dan mendengar pimpinan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo bangun ini, bangun dua hal ini. Bangun doa dan juga perenungan kepada firman Tuhan. Karena itu yang membuat kita intim. Karena memang begini, keberhasilan seorang pembimbing sangat bergantung pada kepekaan kita pada pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita bisa bimbing orang lain untuk melayani Tuhan kalau kita sendiri gak pernah dengar apa tuntunan Tuhan buat kita. Kita perlu melakukan semua apa yang kita kerjakan itu lahir dari tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya karena kita mau, kita senang, kita suka. Tapi karena begini, saya tahu ini adalah tuntunan Tuhan dalam hidup saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita perlu peka mendengar suara Tuhan dan membangun keintiman? Karena memang keberhasilan kita untuk bimbing orang lain sangat bergantung. Coba bilang sama-sama, sangat bergantung. Sangat bergantung kepada apa? Pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan, kepekaan kita untuk mendengar koreksi Tuhan, tuntunan Tuhan kemana kita mau bergerak, kita mau apakan orang ini, kita mau ajar dia seperti apa, kita perlu dipimpin Tuhan. Karena memang kita ini cuma alat Tuhan. Amin. Kita cuma alat Tuhan. Kalau kita jadi alat Tuhan, kita perlu tanya Tuhan. Tuhan, kalau saudara mau bimbing seseorang untuk melayani Tuhan, saudara perlu tanya Tuhan, mau bimbing orang ini seperti apa? Supaya apa sih? Supaya kita lebih tajam, kita lebih spesifik untuk kita bimbing orang tersebut ke jalan yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Sebab waktu nanti kita bimbing orang,
Kita bimbing dia bukan untuk dia ikutin kita. Bukan supaya dia jadi orang yang kita perintah-perintah. Tapi supaya dia jadi orang yang diperintah oleh Tuhan. Dan dibimbing juga oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi kan gak ada orang yang baru bertobat langsung Tuhan selalu bimbing dia. Perlu. Rasul Paulus, rasul yang hebat aja baru dia bertobat. Dia perlu dibimbing. Ananias dan juga Barnabas. Jadi kalau saudara belum punya pembimbing, saudara masih perlu dibimbing. Carilah pembimbing. Carilah di gereja ini gembala, wakil gembala, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, pemimpin-pemimpin saudara. Cari mereka dan bilang gini, tolong ajar saya untuk saya dapat melayani. Dan sebagai pembimbing kita perlu terus semakin banyak Tuhan percayakan kita membimbing orang. Harusnya gini, kita harus semakin tajam mendengar apa yang Tuhan mau. Supaya kemudian gini, pimpinan dan bimbingan kita kepada orang tersebut menjadi pimpinan dan juga bimbingan yang seperti yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai kita sukses melakukan apa yang Tuhan tidak mau dan gagal melakukan apa yang Tuhan mau. Dan untuk menghindari itu adalah kita perlu dibimbing Tuhan tiap-tiap hari. Dan kita perlu tajam dan peka untuk mendengar suara Tuhan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama apa Bapak Saudara? Pekalah, tajamlah untuk mendengar pimpinan Tuhan. Lalu yang kedua, penerimaan. Coba bilang sama-sama penerimaan. Bagaimana kita membimbing orang lain, kita perlu menerima mereka. Ayat 13, jawab Ananias, Tuhan. Ini nih Ananias nih berdebat sama Tuhan. Tuhan, dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Jadi Ananias mau coba ingatin Tuhan. Kayaknya Tuhan gak tahu tuh gitu ya. Jadi Ananias bilang gini, kayaknya Tuhan gak tahu nih atau lupa nih. Tuhan tahu gak sih orang ini orang yang sudah banyak buat kejahatan dan menganiaya orang-orang percaya. Dan ia datang kemari, dan kalau dia ada di kota ini, Tuhan tahu nggak dia tujuannya ke kota ini apa? Dia datang itu katanya dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Wah, Ananias berdebat. Ananias bilang gini, dia ini orang jahat nggak layak Tuhan. Karena Tuhan bilang gini kan, kamu pergi doakan dia. Doakan orang ini, sebab orang ini nanti akan jadi alatku. Dan Ananias bilang, Tuhan tahu gak sih dia jahat, dia gak pantas, dia gak layak. Banyak kali kita gagal jadi alat Tuhan karena kita gini, waktu lihat orang-orang yang kita layani, orang-orang yang mau datang kita bimbing, kita langsung lihat gini, kayaknya dia gak pantas. Waktu mungkin kita lihat badannya penuh dengan batik-batik. Ya, dia gak pakai baju batik, tapi selalu tiap hari pakai batik. Kita pikir gini, wah orang jahat nih. Kita langsung kasih stigma. Makanya begini, kita perlu untuk kita jadi alat Tuhan untuk membimbing orang lain, kita perlu penerimaan hati yang besar. Tahukah Bapak Ibu Saudara makna dari salib? Itu kan ke atas dan ke bawah, vertikal dan horizontal. Tahu nggak maksudnya apa? Waktu Yesus mati di salib, dia dengan tangan telentang, itu punya arti gini. Dia menerima semua orang berdosa. Supaya gini, orang berdosa dapat harapan untuk mereka diselamatkan oleh Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa dipakai Tuhan kalau kita nggak punya penerimaan dalam hati kita. Jangan menghakimi orang. Jangan menghakimi orang. Jangan langsung kasih stigma dengan orang. Wah dia ini, wah gak mungkin berubah nih. Dari dulu kayaknya gak berubah. Dari dulu dia begini. Wah Ananias sempat berkata kepada Tuhan, Tuhan dia ini penjahat. Tapi Tuhan bilang, kamu doakan dia. Sebab dia akan jadi alat Tuhan. Kita gak tahu gini, makanya kita perlu melihat untuk kita dapat punya penerimaan yang besar. Kita perlu mengubah cara pandang kita. Kita perlu melihat orang lain dengan cara Tuhan melihat. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara cara Tuhan melihat kita? Dia tidak pernah melihat kita dalam kondisi kita hari ini dan masa lalu. Tuhan selalu melihat masa depan kita. Kalau kita ini percaya kepada Tuhan dan kemudian kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Nggak peduli mungkin hari ini masa lalu kita kelam, gelap, mungkin sampah hidup kita hari ini. Tapi kalau saudara serahkan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan, Tuhan bisa ubah hidup saudara menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga di mata Tuhan. Saya percaya bahwa begini, kalau kita cuma melihat orang lain dari masa lalunya, kehidupannya hari ini, kita mungkin akan gampang untuk menghakimi mereka dan berkata gini, dia nggak layak, dia nggak pantas. Tapi kalau kita punya mata penerimaan, kita akan lihat begini, Tuhan bisa ubah orang ini menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Saulus, penganiaya jemaat, menjadi seorang rasul yang hebat. Bahkan dia menulis 2/3 dari perjanjian baru. Hanya karena begini, ada orang yang bimbing dia, ada orang yang terima dia. Dan ada orang yang muridkan dia. Dan kemudian dia menjadi seorang yang hebat dan luar biasa. Bayangkan kalau waktu itu Ananias
Dan juga Barnabas nggak mau muridkan Saulus. Mungkin tidak pernah ada kitab-kitab. 1-2 Timotius, Korintus, Roma, nggak akan mungkin ada. Tapi karena ada orang yang membimbing orang yang jahat. Yang Paulus bilang gini, masa lalu itu sampah, aku ini orang paling jahat dari semua orang. Tapi karena ada orang yang bimbing dia, dibawa ke jalan Tuhan, dimuridkan. Lihat dampaknya, dia menulis 2/3 dari perjanjian baru hanya karena ada orang yang peduli dan mau bimbing hidupnya. Saya nggak tahu, mungkin hari ini saudara ada di rumah sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai keluarga, mungkin di komunitas saudara. Saya nggak tahu, mungkin saudara dipercayakan apa saja yang Tuhan percayakan untuk saudara jadi pemimpin di sana. Mari lihat orang-orang yang saudara bimbing, saudara pimpin adalah orang-orang yang gini. Tuhan bisa pakai mereka dan ubah masa depan mereka dengan luar biasa ke depan. Amin. Jangan langsung kasih stigma, kamu mah nggak akan berubah. Kamu memang dari dulu udah begitu. Kalau kita udah pakai bahasa-bahasa itu, kita berarti gini, kita nggak pernah punya harapan dan melihat mereka bahwa di masa depan Tuhan bisa ubah mereka benar-benar berubah sama sekali. Makanya di Alkitab kata perubahan itu penting. Selalu kan metamorfosa itu digambarkan seperti kupu-kupu kan. Itu dimulai dari apa sih kupu-kupu? Dari telur, bukan kopong, telur dulu, dari ulat dulu ya. Ulet, terus dari ulet apa? Wah geli kan ulet, ada yang senang lihat ulet, ulet bagus banget sih, kamu indah banget. Ada yang muji-muji ulet indah. Semua orang rata-rata apalagi kalau ulet bulu ya, itu geli ya kan sih. Tapi bayangkan dari ulet bulu yang kita geli, aduh orang langsung menyisihkan ini. Tapi tahu gak saudara, kadang-kadang hidup kita tuh seperti itu juga kalau kita di luar Tuhan. Wah menggelikan, jijik, gak ada indah-indahnya kita. Tapi kalau kita diubah oleh Tuhan, dari ulet jadi kepompong. Dari kepompong apa lagi? Dari kepompong dia berjuang keluar. Kemudian dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Pernah waktu saudara lihat kupu-kupu, geli dia ulet. Ada yang bilang begitu? Wah kita kejar-kejar kupu-kupu, anak-anak kejar kupu-kupu karena indah. Pernah gak ada orang yang sadar bahwa kupu-kupu itu dimulai dari apa? Ulet bulu yang menggelikan. Tapi itulah Tuhan. Tuhan bisa mengubah kita dari orang yang bejat, orang yang jahat, orang yang tidak berharga, tidak bernilai, menjadi orang yang punya nilai. Kalau kita mau diterima, kalau kita mau menerima orang lain, dan kita diterima orang lain, dan kemudian kita bisa menggenapi kehendak Tuhan. Jadi pribadi-pribadi yang seperti Tuhan mau. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Coba perhatikan wajah kiri kanan saudara. Tuhan bisa ubah mereka jadi orang-orang hebat. Kita nggak tahu, mungkin hari ini apa sih? Jangan rendahkan Tuhan yang berdiam dalam diri saudara. Tuhan yang berdiam dalam diri saudara adalah Tuhan yang mampu mengubah saudara benar-benar menjadi orang yang berbeda dan dapat mengerjakan kehendak Tuhan. Jadi hari ini stop menghakimi. Amin. Yang menghakimi katakan amin. Oh ternyata tidak ada. Puji Tuhan. Itu yang kalau amin berarti ngantuk-ngantuk dia. Stop, jangan hakimi orang. Jangan lihat orang dari latar belakangnya. Wah dia pernah ini pak, dia pernah itu, whatever apa aja. Saya melayani banyak orang yang mungkin belum bertobat. Yang mungkin masih orang lihat ini, tapi saya belajar untuk belajar menerima dia dulu. Bukankah ada pelacur yang bertobat hanya karena Yesus makan bersama dengan mereka? Tidak ada pernah pertobatan karena penghakiman. Pertobatan terjadi karena penerimaan. Belajarlah menerima orang. Bukan berarti kita kompromi. Bukan. Tapi kita belajar menerima mereka karena begini. Tuhan juga udah terima kita. Amin. Itu adalah syarat untuk kita jadi pembimbing. Belajarlah menerima orang lain untuk saudara dapat bimbing mereka ke jalan Tuhan. Tuhan mau ubah mereka dari ulat yang menggelikan jadi kupu-kupu yang begitu indah. Dan Paulus adalah orangnya. Kalau mungkin kita dilihat dari latar belakang kita semua, dari masa lalu kita, nggak ada harapan buat kita melayani Tuhan. Saya nggak ada harapan untuk jadi hamba Tuhan. Nggak ada kualifikasi saya jadi hamba Tuhan. Tapi puji Tuhan gini, Tuhan nggak pernah lihat dari masa lalu. Tuhan selalu lihat begini, Tuhan bisa ubah kita menjadi orang yang hebat melalui proses-proses yang Tuhan izinkan kita alami. Jadi hari ini belajarlah menerima. Kalau orang tua, anak-anak mungkin agak bandel, susah dibilangin, nggak apa-apa terima aja. Tapi tetap dikasih disiplin, tetap dikasih ajaran. Supaya apa? Supaya dia bertumbuh dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, karena waktunya udah mepet-mepet Bapak Ibu Saudara. Lakukan bagian kita dengan yang terbaik. Coba bilang sama-sama, lakukan bagian kita dengan yang terbaik. Lakukan aja. Apa sih tugasnya Ananias adalah disuruh untuk mendoakan
Ananias pergi, Alkitab berkata lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu dan di mana tuh? Telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Sehingga ia dapat melihat lagi dan bangun lalu dibaptis. Bagian kita adalah gini, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Selebihnya adalah bagian Tuhan. Saya ulang sekali lagi, bagian kita adalah melakukan sebaik-baiknya apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Selebihnya untuk mengubah mereka, untuk menjadikan mereka orang yang hebat, itu bagian Tuhan. Bagian kita hanyalah begini, melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Dan kalau saudara baca, Ananias gak pernah ajar Paulus. Yang ajar Paulus nanti adalah bagian Barnabas. Saya belajar dari kisah ini sebagai seorang pemimpin, pembimbing, bahwa gini, orang-orang kita bimbing mungkin suatu kali nanti bisa berpisah dengan kita. Jangan sedih, jangan marah, lalu jangan jelek-jelekan mereka kalau mereka pergi dari kita. Karena memang begini, ada waktu-waktu Tuhan percayakan mereka untuk kita di bagian ini. Nanti bagian yang lain Tuhan percayakan orang lain lagi untuk membimbing dia. Makanya saya selalu punya prinsip bahwa jemaat itu bukan punya gembala. Jemaat itu bukan punya gereja, jemaat punya Tuhan. Kalau jemaat pindah gak apa-apa. Toh dia punya Tuhan kok. Kalau memang nanti Tuhan percayakan kepada kita, pasti Tuhan akan kirimkan orang lain lagi untuk kita bimbing. Buat saya bahwa begini, kita perlu melakukan bagian kita sebaik-baiknya. Nggak perlu dibujuk-bujuk, jangan pindah lah, jangan. Nggak perlu, biarkan kalau kamu bertumbuh di sana, kamu pindah. Lebih baik pindah. Kalau kamu merasa tidak bertumbuh di sini, pindahlah ke tempat lain. Tapi kalau kamu bertumbuh di sini, jangan pindah ke tempat lain, karena itu akan sayang. Makanya buat kita adalah begini, bagian kita kalau Tuhan pertemukan kita untuk membimbing orang lain, lakukan bagian kita sebaik-baiknya. Ananias hanya mendoakan Paulus, tugas yang disuruh Tuhan. Dan makanya begini, tugas kita hari ini adalah menemukan apa yang Tuhan mau untuk Anda lakukan bagi orang-orang yang sedang saudara bimbing hari ini. Apa yang Tuhan mau buat mereka. Ingat, keberhasilan seorang pembimbing sangat bergantung kepada pimpinan Tuhan kepada sang pembimbing tersebut. Makanya yang perlu kita lakukan adalah gini. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala selalu bertanya, Tuhan apa yang kau mau untuk jemaat-jemaatmu ini? Bukan apa yang saya mau. Kita perlu selalu tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau nih? Apa yang harus kami lakukan? Begitu terjadi sesuatu, tanya Tuhan lagi, Tuhan apa yang maksudmu dalam semua ini? Memang bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan suruh kepada kita. Kalau ada orang keluar, biarkan aja. Berarti tugas kita selesai. Tuhan mempercayakan tugas yang lain kepada kita. Kalau saudara udah evaluasi, saudara berdoa, koreksi diri dan kemudian nothing wrong. Tidak ada yang salah kepada saudara. Saudara tidak perlu merasa terintimidasi dan rasa bersalah. Berarti tugas saudara sudah selesai. Tugas orang lain akan membimbing dia di area di fase yang berikutnya. Bagian kita adalah melakukan tugas kita sebaik mungkin sebagai seorang hamba Tuhan. Amin. Mari hari ini jadilah pembimbing yang baik buat orang lain. Tuhan mau saudara di alat Tuhan. Yang pertama adalah kita perlu peka terhadap suara Tuhan. Yang kedua kita perlu untuk kita menerima orang lain. Dan yang ketiga kita perlu kalau kita sudah peka dengar suara Tuhan. Tuhan bimbing kita. Lalu kita menerima orang-orang yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kemudian gini, do the best. Layani mereka dengan yang terbaik. Dan nanti Tuhan yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mampu saudara lakukan. Karena memang begini, kita ini hanyalah alat Tuhan. Saudara bukan Tuhan, saya bukan Tuhan. Tuhanlah yang akan membimbing mereka secara tuntas dengan cara dan waktunya Tuhan. Amin. Jadi hari ini jangan main Tuhan-Tuhanan. Tuhan tetap harus jadi Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya alat saja. Bilang sama-sama, saya hanya alat. Berarti begini, jangan pernah marah. Jangan pernah marah. Kalau orang lain keluar, orang lain pergi, jangan marah. Berarti gini, tugas kita selesai terhadap dia. Berarti Tuhan sudah menyiapkan tugas yang lain kepada kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama hari ini. Kita mau cek hidup kita. Saya mau cuma katakan kepada kita bahwa gini, Tuhan mau dan akan bimbing saudara untuk membimbing orang lain masuk dalam pelayanan dengan cara dan waktu Tuhan yang kreatif. Kita nggak tahu kapan, tapi percayalah Tuhan mau bimbing saudara untuk melakukan kehendaknya.
Saya ingin kita naikkan pujian ini. Pakailah Tuhan seluruh hidupku. Jadi alatmu yang hebat. Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang. Tuhan mau jadikan saudara terang dan pembimbing di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Amin, amin, amin. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Dari awal kita naikkan pujian ini dan serahkan hidupmu kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan jadi alatnya yang hebat. Tuhan, inilah hidupku. Amin. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik. Tuhan sanggup ubah kita semua. Kan kami terang-Mu di kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Oh Tuhan, ini kerinduanku bagimu, Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau pakai saudara semua. Semua kita yang hadir pagi ini, Tuhan mau pakai kita jadi pembimbing buat orang lain, buat keluarga kita, buat komunitas kita, buat gereja ini. Dimanapun saudara berada, Tuhan mau pakai saudara jadi alat Tuhan yang hebat untuk membimbing mereka ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Ingat, penghalang untuk kita jadi membimbing orang lain adalah kadang-kadang kita ada penghakiman. Hari ini minta kepada Tuhan untuk hati penerimaan kepada jiwa-jiwa. Siapapun yang orang taruh di sekitar saudara, katakan kepada Tuhan, Tuhan taruh hatimu yang besar dalam hatiku, supaya aku dapat menerima orang lain. Tidak menghakimi mereka, tidak judge mereka. Tidak kasih stigma terhadap mereka, tapi melihat mereka seperti Tuhan lihat. Bahwa gini mereka bisa berubah menjadi orang-orang yang hebat. Waktu saudara pimpin mereka ke dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan mau bekerja sama dengan saudara untuk membimbing orang lain. Untuk melayani, untuk mereka dapat mengerjakan tugas pelayanan ini. Mari waktu engkau naikkan pujian ini, biar ini jadi doa kita bersama-sama. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Terima
rencanamu sampai bumi penuh ke. Jemaat saja nyanyikan pujian ini. Bagimu Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami di hadapan-Mu Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi seluruh rencanamu dalam hidup kami. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Hamba mau berhenti berbicara Tuhan, tapi aku percaya Roh Kudus Engkau akan terus bicara buat hati umat-umat-Mu pagi ini. Supaya setiap kami dipersiapkan untuk menjadi alat Tuhan, untuk membimbing jiwa-jiwa, membimbing orang lain. Masuk kepada pertobatan, masuk kepada pelayanan. Sampai kemuliaan Tuhan nyata dan tergenapi dalam kehidupan mereka dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba lepaskan berkat, hamba lepaskan pengurapan Tuhan atas mereka semua. Biar kami semua mendapat pengurapan untuk kami semua dapat membimbing orang lain. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kehebatan kami. Tapi dengan kehebatan dan pimpinan Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Roh Kudus akan mampukan kami. Roh Kudus akan bimbing kami. Roh Kudus yang akan pakai kami untuk menjadi alat Tuhan. Untuk membimbing orang lain masuk dalam pelayanan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih bagi segala pujian, hormat, kemuliaan dalam nama Yesus. Kami doa, kami bersyukur. Kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Kita akan sama-sama menyaksikan MCC Kuitang News. Shalom jemaat terkasih, inilah informasi sepekan dalam MCC News. Exit Generation, Which Way Lord? Bersama Pastor Sony Titawano siang ini pukul 12. Pastikan anak-anak Anda mengikuti Menora Star Service minggu depan dengan tema Pembimbing yang Baik. Ibadah Raya MCC Kuitang minggu depan, 25 September 2022 akan dilayani oleh Pastor Gideon Makarawung. Mari bertumbuh bersama dalam Home. Informasi dan pendaftaran hubungi sekretariat. Doa pelayan MCC akan kembali diadakan secara on-site. Sabtu 24 September jam 7 pagi di MCC Sleepy. Berikut ini informasi lainnya. Selamat ulang tahun bagi semua jemaat MCC yang berulang tahun di minggu ini. Panjang umur dan sehat senantiasa. MCC News edisi minggu ini. Have a blessed Sunday. God bless you. Puji Tuhan, ada beberapa pengumuman tambahan Bapak Saudara untuk boleh
perhatiannya. Setelah ibadah ini selesai, ada pertemuan bagi para home leader. Yang kedua, pengumuman tambahnya, bagi jemaat yang belum mendaftarkan diri dan keluarga di Yayasan Maranatha, sekali lagi, bagi jemaat yang belum mendaftarkan diri dan keluarga di Maranatha, silakan untuk menghubungi meja pendaftaran. Demikian pengumuman tambahan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberi yang terbaik, kita akan menabur buat Tuhan. Boleh angkat amplop persembahan kita yang sudah Bapak Ibu Saudara terima. Mungkin kalau ada yang belum, para pengerja hamba Tuhan mungkin akan memberikan amplop tersebut. Kalau sudah, boleh kita angkat bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hidup kami. Dan kami sebentar akan memberi apa yang sudah kami terima dari Tuhan. Kami memberi, sekarang kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Kami memberi dengan sukacita. Amin. Saudara, boleh kami menyambut Bapak Saudara yang selama 1 minggu dari minggu kemarin sampai hari ini yang berulang tahun, boleh maju ke depan saudara. Yang berulang tahun dari minggu lalu sampai hari ini boleh maju ke depan. Nanti akan didoakan oleh hamba Tuhan, pelayan Tuhan di tempat ini. Saudari Kasia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Pastor Herbert. Engkau sendiri yang tambah-tambahkan hikmat bagi hamba-Mu agar apa yang disampaikan itulah yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua yang menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa untuk Saudara Kasia. Kau sudah tambahkan lagi 1 tahun dalam kehidupannya Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, Amsal 3 ayat 16 katakan, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan itu menjadi bagian Kasia yang ada. Masa depannya dalam tangan-Mu Tuhan, apapun yang dia kerjakan di dalam studinya atau apapun juga, Engkau sendiri yang jadikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kiranya hikmat dan penyertaan Tuhan ada atas mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, pemerintah Indonesia, instansi-instansi yang terkait juga dalam menanggulangi COVID-19 serta peran aktif dalam masyarakat untuk mempersiapkan diri, memberikan diri untuk divaksin agar supaya krisis COVID yang ada ini semakin berkurang dan semakin habis. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja MCC di 4 wilayah yang ada. Kami mau menyerahkan para penatua yang ada, para tim penggembalaan yang ada, seluruh pengurus, pelayan-pelayan yang ada, bahkan seluruh jemaat yang ada kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kasih setia-Mu, penyertaan-Mu yang luar biasa tetap menyertai hamba-hamba-Mu dan seluruh jemaat yang ada, sehingga kami melayani bukan sekedar pelayanan tetapi benar-benar mau menjadi prajurit-prajurit-Mu yang militan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang minggu berjalan. Kami juga akan mengalami terobosan-terobosan rohani sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapak. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat. Haleluya. Sebelum kita menerima berkat, jemaat yang terkasih ingat kata kunci daripada yang disampaikan oleh Pastor Herbert adalah respon kita. Respon kita dijamah, diubah Tuhan. Dan respon kita juga setelah dijamah, diubah Tuhan, kita melayani Tuhan dan sesama. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap doa syafaat yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab menurut kehendak dan kedaulatan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa setiap jemaat yang datang hari ini yang sakit sudah disembuhkan. Bahkan yang sedang dirawat di rumah sakit sudah dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Dan jemaat yang sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar negeri atau di luar kota, Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya hamba-Mu melepaskan berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Mari sidang jemaat, arahkan hatimu tetap kepada Tuhan. Terimalah dengan iman dan pengharapan-Mu seluruh berkat Tuhan yang menjadi kenyataan dalam kehidupan-Mu. Tuhan Yesus Kristus menyertai-Mu. Tuhan Yesus Kristus memberkati-Mu. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, kebajikan, kemurahan, roh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupanmu senantiasa. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, oleh anakmu, istri, suamimu, menantu dan cucumu dibuat Tuhan menjadi berhasil dan berlimpah-limpah. Kasih setia ini menyertai engkau sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kali kedua. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Kasih Yesusku Untuk berkat-Mu yang Kau curahkan, untuk anugerah yang berlimpah, ku terima dalam hidupku. Sungguh aku percaya Kau kan selalu menuntun langkahku. Terpujilah namamu Yesus, dulu sekarang dan sampai selamanya. Terpujilah namamu Yesus, dulu sekarang dan sampai selamanya. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus berkati.